Hai guys, ini guys, Mbok De bukan mau pamer deh guys. Ketemu lagi sama Mbok De. Hari ini Mbok De ngevlognya lain daripada yang lain. Mbok De mau memberitahu guys, ini uang euro. Inilah gaji daripada Mbok De dari dunia per YouTubean ya. Ini 100 euro guys. Tuh. Ya. Ini asli guys, uang asli. Jadi gajinya Mbok De selama menjadi YouTuber ya, Mbok De kumpulin. Jadi setiap bulan itu Mbok De kan harus dibilang katanya pengumpul recehan. Memang betul guys ya, Mbok De pengumpul recehan, tapi nggak apa-apa hasilnya. Oke, seperti ini guys ya. Jadi ketemu lagi guys sama Mbok De. Mbok De terutama mau mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan vlog-vlognya Mbok De, yang mungkin vlognya vlog biasa yang tidak ada apa-apanya gitu guys ya. Nih vlognya Mbok De itu cerita mengenai kehidupan Mbok De di Jerman. Nah, maka dari itu guys, Mbok De mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari video Mbok De ditonton. Inilah penghasilan Mbok De yang selama ini selama 2 tahun guys. Ini Mbok De kasih lihat ya. Ini uang asli guys ya. Jadi Mbok De kumpulin selama 2 tahun ini. Ada tempat di mana layak menerimanya. Jadi Mbok De akan kirim ya. Ada satu badan yayasan yang memang layak menerimanya. Mbok De di sini bekerja guys. Jadi Mbok De itu uang sih selalu perlu guys. Tapi ini yang setiap bulan Mbok De kumpulin. Jadi kalau Mbok De gajian memang receh guys. Mbok De itu dapatnya receh guys. Jadi nggak salah yang orang bilang, oh pencari receh bojone kere gitu ya. Makanya masih mencari receh. Dan itu memang betul guys. Mbok De memang dari receh-receh Mbok De kumpulin. Jadi Mbok De setiap bulan selama Mbok De jadi YouTuber ini, memang ini nggak banyak guys, tapi untuk orang yang membutuhkan atau satu tempat yang membutuhkan ini sangat luar biasa sekali. Jadi buat Mbok De ini salah satu ini guys salah satu yang perlu disyukurin, dan Mbok De mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua yang sudah menonton videonya Mbok De. Dan Mbok De dapat uang ini, Mbok De akan kirimkan dan sumbangkan di mana di tempat yang layak menerima dan layak memerlukan gitu ya guys ya. Jadi ini ada satu tempat badan yayasan yang Mbok De mau kirim gitu ya, memang benar-benar memerlukan. Kalau uang itu semua orang perlu guys. Kalau Mbok De mau, Mbok De juga perlu gitu, karena untuk beli apa aja gitu namanya uang ya, semua pasti perlu gitu. Dan Mbok De di sini bersyukur karena Mbok De itu di sini sudah tercukupi ya. Sudah tercukupi karena Mbok De juga kerja dan Mbok De punya gaji sendiri. Jadi Mbok De ngevlog, bikin konten setiap hari itu guys, memang betul guys. Jadi yang mengatakan Mbok De pencari receh itu tidak salah. Cuma sedikit yang dia bilang karena bojone kere makanya masih mencari receh gitu ya. Nah itu gimana ya guys? Bukan Mbok De menolak, tapi di sinilah bukan karena kere nggak kere, tapi Mbok De di sini
seperti hobi. Jadi Mbok De nge-YouTube ini apa ya, kayak hobi gitu guys. Dulu Mbok De itu bukan siapa-siapa gitu ya, tidak dikenal siapapun gitu ya. Bahkan Mbok De wong deso, kan Mbok De seringkali sudah bilang wong deso, sendal jepit pun Mbok De nggak mampu beli ya. Sekarang kalau Mbok De mau sendal jepit 1 truk pun Mbok De bisa beli gitu kan. Bukan Mbok De menyombongkan diri guys, karena kehidupan di Jerman itu standar ya. Jadi kalau Mbok De mau, gajinya Mbok De 1 bulan itu bisa beli 1 truk sendal jepit gitu kalau mau gitu ya. Nah jadi, tapi Mbok De temanya bukan di sini guys. Mbok De cuma mau bilang di sini Mbok De nge-YouTube ini di samping hobi, Mbok De saat ini jadi tambah semangat gitu. Videonya Mbok De banyak ditonton orang ya. Bahkan mendatangkan yaitu tadi receh-receh itu nggak apa-apa guys. Apa setiap bulan Mbok De kumpulin, memang Mbok De nggak gajian setiap bulan guys, jujur aja di sini ya. Kadang Mbok De 3 bulan pun Mbok De nggak terima gaji gitu ya dari YouTube. Nggak apa-apa sih guys gitu ya. Walaupun Mbok De terima gaji itu pun nggak banyak, nggak apa-apa guys. Mbok De kumpulin jadi gini, dari gaji pertama sampai saat ini Mbok De kumpulin sudah mau 2 tahun ya guys ya. Jadi ini boleh dibilang, jadi kalau gaji itu masuk Mbok De singkirkan gitu supaya nggak kepake uang itu. Karena Mbok De tahu ada satu tempat yang memang memerlukan uang itu gitu ya, walaupun receh-receh guys. Ya mohon maklum guys, Mbok De ini kuli biasa. Jadi Mbok De nggak bisa gitu kalau mau nyumbang orang tuh atau mau nyumbang suatu yayasan langsung jebret-jebret gitu. Mbok De sendiri aja kuli gitu kan. Tapi saat ini Mbok De ada kemauan seperti itu. Jadi gaji daripada yang Mbok De terima seperti tadi tidak setiap bulan, Mbok De kumpulkan dan saat ini sudah mau mencapai 2 tahun gitu guys ya. Jadi ada masa-masa yang Mbok De itu memang nggak gajian guys ya. Maka dari itu guys, kalau di luar sana rajin-rajin menonton videonya Mbok De, itu ngumpulin receh guys. Walaupun 2.000 perak, 3.000 perak, kalau kita kumpulin selama 2 tahun itu ya lumayan guys. Seperti saat ini yang Mbok De kasih lihat tadi ya, sudah mengumpul. Jadi recehan itu saat ini Mbok De akan kirim gitu ya, yang yaitu tadi ada satu tempat yang memang layak menerimanya, walaupun uang itu uang receh, Mbok De nggak apa-apa dibilang apa pencari receh dan kayak pengemis gitu ya. Nggak apa-apa guys, itu semuanya membuat Mbok De makin semangat dan Mbok De makin bikin konten ya. Ternyata seorang Mbok De itu mempunyai hati yang besar ya, walaupun mungkin orang lihat cuma luarnya saat ini hidup dengan berondong huru-hara tidak berfaedah gitu ya. Itu kan dari luarnya aja guys ya. Hidup yang sebenarnya Mbok De itu hatinya sangat besar sekali, karena Mbok De juga pernah hidup susah guys. Jadi Mbok De itu tahu gitu bagaimana rasanya hidup susah gitu ya. Jadi Mbok De pernah nggak makan 3 hari. Karena apa? Karena nggak punya uang gitu ya. Jadi 3 hari itu bukannya Mbok De nggak makan sama sekali gitu, enggak guys. Jadi artinya gini, Mbok De tidak makan yang sebenarnya. Jadi Mbok De itu pokoknya pada saat itu ya boleh dibilang jadi kayak gembel gitu guys. Minta-minta yang ngemis ya guys namanya itu. Minta-minta siapa tahu ada orang ngasih gitu ya. Mbok De ke pasar minta sisa-sisa orang yang nggak terjual dan memang mau dibuang gitu ya. Nah jadi 3 hari itu Mbok De pernah nggak benar-benar makan guys, karena minta-minta itu juga nggak selalu dikasih gitu kan. Nah jadi Mbok De tuh bisa merasakan bagaimana kehidupan itu susah gitu ya. Jadi kalau orang bilang ya hidupku ini susah, sengsara segala macam, tanya sama Mbok De yang namanya Mbok De Sandra Jamin B. Itu
hidup sengsara itu sudah dialami dan sudah tahu bagaimana hidup itu sangat sengsara gitu ya. Nah saat ini Mbok De, alhamdulillah ya guys ya, Mbok De mengalami hidup yang tidak kekurangan ya. Walaupun ada yang bilang, oh gembel rumahnya aja kecil, masuk dikawin sama bule punya rumah kecil, gitu aja dibangga-banggakan. Begini guys, Mbok De pernah juga nggak punya tempat tinggal, yaitu waktu merantau di Jakarta ya, nggak ada tempat tinggal guys. Jadi Mbok De itu numpang sana sini gitu ya, diomelin orang juga gitu, hidup kok numpang gitu ya. Karena apa? Mbok De tidak mampu bayar kos-kosan maupun mencari rumah gitu ya. Jadi saat ini Mbok De mempunyai rumah, mempunyai gubuk seperti ini. Orang lain bilang gubuk kecil gitu ya. Tapi ini Mbok De bersyukur karena Mbok De itu nggak harus tidur di kolong jembatan gitu loh guys. Nah, jadi ini Mbok De syukuri ya, Mbok De syukuri hidup sama berondong, Mbok De pun dicukupi gitu ya. Artinya di sini Mbok De itu bersyukur. Mbok De tidak ingin kemewahan hidup seperti apa gitu. Enggak guys, enggak. Yang penting Mbok De itu saat ini ada tempat tinggal buat kita nggak kehujanan gitu ya. Apa sih bisa berteduh gitu loh guys ya. Jadi di sini Mbok De bersyukur aja gitu ya. Lebih baik daripada Mbok De hidup mewah gimana ya. Nggak ngerti ya guys Mbok De mau bilang apa. Dan karena saat ini Mbok De bersyukur Mbok De dinikahi seorang Pak Le, pemuda yang masih muda, dan orang yang seumur Mbok De masih dicintai, masih disayang. Mau cari di mana guys ya. Kekayaan dan uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan dan kasih sayang itu susah dicari. Dan saat ini Mbok De disayang, dicukupi, bahagia. Ngapain Mbok De harus nyusah-nyusahin diri supaya Mbok De dilihat orang, beli rumah yang besar, ngutang yang banyak, biar kejiret-jiret utang. Kalau seperti itu sih sebenarnya Mbok De gini guys, Mbok De bisa cari jalan lain ya. Karena Mbok De di sini bukan Mbok De sombong, Mbok De di Jerman ini termasuk orang pilihan gitu ya. Jadi di Jerman itu tidak ada orang tua terus nggak laku lagi, enggak guys. Mbok De bisa aja menjadi penggait laki-laki gitu ya, yang kaya, yang gini. Dan Mbok De itu gaul guys. Mbok De kerjanya setiap hari itu yang namanya ketemu manajer dan ketemu siapapun yang umurnya jauh daripada Mbok De, lebih tua, bukan jauh sih tapi maksudnya lebih tua gitu ya, dan uangnya sudah banyak gitu ya. Tapi Mbok De bukan di situ guys. Mbok De mau cari kebahagiaan dalam hati ya. Mbok De mau cari sukacita dalam hati ya, bukan karena kekayaan dan segala macam guys. Di sini tuh kekayaan relatif guys ya. Mbok De keluar mau naik mobil, Mbok De punya mobil sendiri ya. Rumah memang kecil tapi nggak apa-apa, cukup untuk kita berdua gitu ya. Kita nggak kekurangan gitu. Di sini aja Mbok De bisa lari gitu ya, lari 1 meter guys dari ruang tamu ke tempat tidur gitu ya. Bercanda guys, maksudnya seperti itu loh. Jadi kita tuh bersyukur apa yang kita punya. Memang kita ini kalau nurutin hati, iri, dengki, lihat di sana orang punya ini, lihat di sana orang punya ini, itu nggak ada habisnya guys. Kita akan sengsara sendiri. Nah maka dari itu syukurilah apa yang kita punya gitu loh. Jadi sekecil apapun rumah ini, tapi Mbok De ada kebahagiaan di sini, ya sudah Mbok De bersyukur. Nah maka dari itu guys, ini gaji daripada Mbok De selama 2 tahun. Mbok De akan sumbangkan, kasih lihat lagi ya guys. Mbok De akan sumbangkan siapa yang bukan siapa, maksudnya satu tempat yang memang memerlukan ya. Ini bukan kertas guys, ini uang beneran. Jadi ini uang asli. Jadi bukan itu kan bisa nyetak sendiri. Enggak guys, aku enggak nyetak sendiri, ini uang beneran.
Ini Mbok De mau pergi ke bank, Mbok De kirim, Mbok De sudah hitung semuanya. Dan pengiriman itu juga sangat mahal guys. Pengiriman Mbok De harus ekstra bayar sendiri. Jadi ini gaji dari uang recehan itu aja guys. Jadi walaupun dibilang uang recehan nggak apa-apa guys, Mbok De makin semangat gitu loh. Jadi pada intinya Mbok De mau mengucapkan banyak terima kasih yang sudah selalu mendengarkan dan menonton videonya Mbok De. Seorang Mbok De ini pokoknya sudah makan getir pahitnya guys. Jadi maka dari itu Mbok De itu punya hati ya itu tadi untuk menolong gitu ya, menolong sesama manusia guys. Kita hidup ini di sini hanya numpang sementara gitu ya. Buat apa gitu ya? Kita punya kemewahan di sini. Kalau kita pergi dari dunia ini pun kita tinggalkan ya. Kita tidak ada apapun yang kita bawa. Nah jadi selama kita masih hidup dan masih bisa punya pikiran yang jernih, lakukanlah yang terbaik untuk orang lain. Karena Mbok De itu belajar seperti ini. Bisa nggak kamu memberikan yang terbaik untuk orang lain gitu kan? Dulu Mbok De nggak ngerti guys. Mbok De tuh kalau ngasih ya kalau Mbok De yang nggak suka gitu loh. Tapi ada satu hal. Orang itu bilang gini sama aku. Bisa nggak kamu memberikan apa yang kamu cintai itu? Nah Mbok De bilang ya nggak mungkin lah masa aku suka aku berikan orang. Nah ini. Karena memberikan yang kita nggak suka itu setiap orang bisa melakukan guys. Tetapi memberikan apa yang kita suka, tidak semua orang bisa. Nah saat ini alhamdulillah Mbok De belajar hal itu dan Mbok De dengan rela. Jadi Mbok De ngumpulin recehan-recehan setiap hari ngejelimet di dunia per-YouTubean ini. Mbok De rela guys untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Seperti itu. Nah jadi kalau kita mau sebenarnya bisa, semuanya itu bisa kita pelajari guys, ya. Jadi pada intinya kita belajar memberikan yang terbaik dan yang kita sukai. Nah, di sini guys, itu tidak semudah itu perlu proses guys, proses yang sangat luar biasa. Karena dulu Mbok De nggak ngerti, kalau aku nggak mau ya aku kasih orang gitu, yang aku nggak suka gitu guys. Nah jadi justru yang kita suka itu bisa nggak kita memberikan orang? Sih guys. Oke. Jadi begitu guys. Mbok De nge-YouTube ini gimana ya? Seneng aja gitu loh guys. Jadi kalau Mbok De mengharapkan gaji sampai sekarang memang belum mencukupi semuanya. Tapi kan ada pepatah bilang, kalau kita mau memberi seseorang atau mau memberikan yang terbaik, menunggu dulu kalau aku sudah jadi orang kaya gitu kan. Ya itu tadi guys, kalau kita memberi nunggu kita kaya, ya nggak bakal kita akan memberi gitu kan. Karena kita memberi itu semampu kita ya. Mungkin buat orang lain, alah Mbok De ini ngasih segitu aja kok, omong-omongin, bukan diomong-omongin guys. Maksudku di sini Mbok De sendiri ya, Mbok De belajar. Mbok De itu belajar bisa nggak memberikan yang terbaik untuk orang lain. Hal yang kita cintai, yang kita sukai gitu ya. Umpamanya Mbok De ini punya tas gitu ya. Tasnya nih Mbok De sayang banget gitu, suka banget gitu. Nah, tas ini Mbok De mau memberikan ke orang gitu loh. Kan sayang gitu, karena aku suka banget gitu. Nah ini pertanyaannya tuh bisa nggak kita memberikan hal itu untuk orang lain gitu. Karena tas itu sangat aku sukai. Tapi ada orang lain yang suka dan pengen dia minta gitu loh. Bisa nggak kita memberikan? Nah ini guys, ini proses daripada kehidupan seorang Mbok De Sandra Djamin B gitu ya. Jadi Mbok De belajar guys, Mbok De bukan mau sok menggurui dan sok tahu gitu ya.
Hal seperti ini nih Mbok De apa paling susah untuk belajar ya. Tapi kalau kita punya hikmat gitu ya guys ya, itu kalau Mbok De ya, Mbok De itu setiap kali mau memberikan sesuatu, Mbok De mikir gitu, sayang gitu ya. Tapi nanti ada suara-suara yang menghimpit ke Mbok De, berikanlah yang terbaik untuk orang lain gitu ya. Nah di sini guys, jadi Mbok De belajar, maka dari itu saat ini kalau Mbok De pikir-pikir, yang bikin vlog kan Mbok De, yang bekerja kan Mbok De, masa sih gajian untuk disumbangkan gitu ya. Nah ini dia, ini proses daripada Mbok De, bisa nggak Mbok De memberikan, dan rela nggak Mbok De untuk memberikan gitu kan. Ya seperti ini guys, alhamdulillah gitu guys, saat ini Mbok De bisa menjalankan hal ini dan tidak lagi merasa susah guys. Kayak contohnya gitu ya, Mbok De pergi kemana gitu, makan di mana gitu ya. Orang lain tuh mikir-mikir gitu ya, mau ngasih uang tip gitu. Nah jangan banyak-banyak deh, kan apa, kita bayar udah mahal gitu ya, maaf ya. Lalu ngasih tip terus apa sangat gimana gitu ya. Tapi kalau Mbok De itu beda guys ya. Mbok De itu jadi gini prinsipnya. Emang kalau Mbok De berikan lebih daripada segitu, terus Mbok De jadi tambah melarat gitu, kan enggak juga toh ya. Bahkan rezeki Mbok De bisa datang dari mana aja gitu. Nah jadi Mbok De ini cerita guys, bukan Mbok De mau mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan terus Mbok De ungkit-ungkit, enggak guys. Ini Mbok De menceritakan karakter daripada Mbok De gitu ya. Mbok De kalau umpamanya makan di mana gitu ya, atau Mbok De taruh aja lah ke salon gitu. Ini yang paling gampang guys, karena kalau makan itu Mbok De seringkali Mbok De bayar pakai kartu dan apa uang tipnya tuh ekstra guys, karena bisa kan uang tip itu langsung dimasukkan bawahnya makan 100.000 gitu ya, terus kita bilang ya udah 150, jadi yang 50.000 itu tipnya gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kalau Mbok De mikir gini, Mbok De kan mau memberikan orang tersebut gitu yang kerja tadi gitu, jadi Mbok De ekstra, memang Mbok De bayar pakai kartu, tapi Mbok De kasih uang bar untuk orang tersebut yang melayani kita gitu. Nah, jadi seperti itu tadi guys, kalau rambut sama aja guys, kita dirawat kita apa ke salon gitu ya, harga taruhlah 50 euro gitu, itu kan untuk perusahaannya gitu kan, untuk salonnya, dan orang tersebut mendapatkan gaji gitu ya guys ya. Jadi ada orang lain bilang gini, ya enggak lah kan kita udah bayar mahal, ngapain kita ngasih uang tip gitu ya. Bahkan mereka itu taruh di depan kasa gitu guys, ada satu kaleng-kaleng atau apa gitu, ada tulisannya, ada nama-nama gitu. Jadi kalau siapa yang uang receh-receh kembalian nggak mau ngambil, dimasukin gitu ya. Kalau Mbok De tidak seperti itu guys, mohon maaf, bukan Mbok De sombong. Sekali lagi ini karakter Mbok De yang terproses, yang masih diproses, karena Mbok De pernah sengsara. Jadi gini, Mbok De kalau ngasih uang tip itu bukan kembalian yang receh-receh tadi guys. Mbok De ambil karena Mbok De mampu ke salon, artinya Mbok De juga mampu untuk memberikan uang tip ya. Kayak Mbok De liburan ke Dubai, honeymoon, mampu di hotel berbintang gitu ya. Nggak mungkin lah kalau Mbok De nggak mampu memberikan uang tip gitu ya. Nah jadi di sini Mbok De berikan yang terbaik ya. Seperti tadi Mbok De ke salon gitu ya, umpamanya ya Mbok De kalau ke salon kan mesti ada permintaan gitu, perawatan rambut, lulur dan lain-lain, lalu harga sekian gitu ya, nggak apa-apa gitu. Terus aku nggak pernah guys, mohon maaf gitu, Mbok De memang nggak kaya guys, Mbok De itu pekerja biasa gitu. Mbok De itu cari uang juga susah gitu. Mbok De itu kadang-kadang dikasih uang tip sama orang tuh kadang-kadang 50 sen, 15 sen, 5 sen itu guys ya. 5 sen tuh
500 perak lah guys gitu ya. Kayaknya nggak nyampe gitu. Tapi nggak apa-apa, Mbok disyukurin. Jadi Mbok dia dapat uang receh ini bukan hanya di dunia per-YouTubean aja. Mbok dia dapat uang receh ini juga dalam rangka kalau Mbok dikerja. Umpamanya orangnya tuh makan 4,99 euro gitu ya, kembalian 5 sen. Dia bilang gini, buat kamu ya gitu. Oh Mbok dia terima kasih banget guys. Ini Mbok dia sumpah gitu ya. Jadi bukan Mbok dia sombong gitu ya, bukan Mbok dia sok apa, enggak guys. Mbok dia bilang, oh terima kasih gitu ya. Walaupun orangnya kayaknya gimana gitu. Ya memang itu benar-benar terima kasih dari isi hatiku. Karena dari 5 sen berapa kali itu dikumpulkan gitu guys. Nah di situ prinsip Mbok De daripada tidak ada gitu ya. Nah, itu kalau Mbok De dapat gitu ya. Tapi kalau Mbok De memberi, nggak tahu. Mbok De itu ada sesuatu kasih yang dari hidup sengsara itu selalu ada di kepala Mbok De. Kamu seneng nggak sih kalau kamu dikasih uang banyak sama orang gitu? Iya sih. Nah, jadi bikinlah orang itu bahagia. Nah, itu prinsipnya Mbok De guys ya. Jadi kalau Mbok De di mana gitu ya, Mbok De seperti itu. Apa? Mbok De nggak pernah memberikan yang terkecil dan sisa-sisa, nggak mau guys. Ya, Mbok De pernah waktu itu di Bali 2019 ya. Mbok De sewa mobil dan supirnya gitu dengan harga sekian, gitu ya, selesai. Dan supir itu dari jam 9 pagi sampai akhir daripada hari gitu ya, mau menungguin kita dan memang seperti itu kontraknya gitu ya. Mbok De jadi selama di Bali itu sewa mobil dan supirnya karena Mbok De kan nggak bisa nyetir sendiri dan Mbok De mau menikmati gitu karena kalau Mbok De mau liburan tuh nggak mau susah guys. Jadi yang namanya Mbok De bisa liburan artinya Mbok De juga ada uang gitu kan. Walaupun nanti kalau udah habis cari lagi guys gitu. Nggak apa-apa. Tapi selama liburan itu Mbok De nggak mau gitu. Pas susah-susah. Aduh, karena liburan itu kan nggak lama guys. Ngapain kita ambil pusing? Kalau nggak mau enjoy ya nggak usah liburan. Itu prinsip Mbok De gitu ya. Nah, jadi yang Mbok De mau ceritakan di sini seperti ini. Mbok De waktu mau pulang ke Jerman, uang rupiahnya tuh masih banyak guys. Dan sopir itu hari terakhir gini guys, sisa itu ya terus Mbok De mau apain gitu karena di Jerman kan nggak perlu rupiah gitu, terus ngapain Mbok De bawa duit apa gotong-gotong rupiah ke sini gitu kan. Itu bukan sisa sih guys, maksudnya memang ya sisa juga sih. Mbok De itu sampai nggak hitung ya, Mbok De kasih aja semua gitu ya, beberapa juta loh guys, itu bukan ratusan ribu gitu. Mbok De kasih aja sampai orangnya sampai saat ini masih ngontak kita ya, apa rasa terima kasihnya tuh nggak habis-habisnya gitu. Tapi Mbok De memberikan tuh dengan rela gitu karena Mbok De pikir aduh uang segini aja ngapain sih apa kita pusing-pusing. Karena Pak Lek sempat ngomong gini, ya ini ditukarkan ke euro lagi gitu. Mbok De cuma bilang, aduh ini ditukarkan euro tuh berapa gitu. Terus kita pusing atau cari money changer lagi. Udahlah kasih aja dia semua gitu ya. Jadi di sini pun Mbok De mengajari suami Mbok De yang masih muda ya. Jadi Mbok De di sini juga menjadi contoh. Mbok De pun merasa bangga gitu ya. Jadi si Pak Lek itu selalu bilang, kenapa kamu selalu memberikan orang? Terus aku nanya gini, memang kita kekurangan apa? Nah, kita di sini punya pekerjaan semuanya kita, walaupun ya rumah kita kecil, selalu kita dibully orang rumahnya kecil. Ya nggak apa-apa, buat kita udah cukup ya udah gitu kan. Kita nggak pernah kekurangan ya. Jadi kalau kita memberikan orang tuh nggak apa-apa gitu. Lalu sampai saat ini Pak Lek tuh belajar guys ya. Makanya ini cerita lucu juga gitu guys. Kadang dia kalau anakku dateng gitu ya, Pak Lek itu ya nyangoni gitu. Katanya buat beli es gitu, padahal umurnya kan sama gitu ya guys. Terus kata Pak Lek, iya kata ibumu, maksudnya aku gitu guys, kita tuh lebih baik memberi daripada diberi gitu.
Mbok De jadi ketawa gitu. Sampai anaknya Mbok De itu, anak-anak Mbok De pun punya sifat yang sama guys ya. Tersenyum sama Mbok De, senyum gimana gitu ya. Nah inilah guys, ini seorang Mbok De. Jadi seorang Mbok De ini sebenarnya hatinya, dia punya hati guys. Jadi seorang Mbok De, Sandra Jamin B, sekali lagi itu mempunyai hati yang sangat besar sekali ya. Jadi kalau bisa Mbok De itu mau meluk dunia ini, tapi karena memang tangan tak sampai, jadi Mbok De nggak bisa meluk semuanya guys. Tapi yang namanya hati itu Mbok De ada guys ya. Maka dari itu inilah gaji daripada Mbok De yang selama saat ini hampir 2 tahun guys. Hampir 2 tahun, belum 2 tahun sih guys. Jadi hampir 2 tahun. Jadi gaji seadanya, recehan-recehan yang Mbok De kumpulin. Dan dari kalian semua di luar sana yang selalu menonton videonya Mbok De, terima kasih juga. Dan uang ini juga Mbok De akan kirimkan untuk orang yang memerlukan dan memang diperlukan gitu guys ya. Jadi Mbok De dengan senang hati videonya ditonton. Mbok De tuh seneng aja guys. Jadi apa sih, sebelum Mbok De ke YouTube ini, Mbok De juga sudah di media sosial yang lain guys, yang tidak menghasilkan apa-apa, setiap hari masak dan segala macam, sama seperti ini guys. Nah saat ini bedanya Mbok De di YouTube, Mbok De dibayar gitu. Nah makanya Mbok De bersyukur dan Mbok De mengucapkan banyak terima kasih. Jadi recehan-recehan yang kalian tonton semua di luar sana itu berguna bagi orang yang memerlukan. Dan saat ini Mbok De akan sumbangkan uang itu untuk 3 yayasan ya. Jadi ya Mbok De bagi aja gitu. Memang Mbok De mampunya segitu, Mbok De bagi di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit. Nggak apa-apa guys. Yang penting bagi rata begitu. Jadi buat Mbok De sendiri, bukan Mbok De sombong, Mbok De tidak memerlukan karena Mbok De juga kerja di sini ya. Mbok De pun tidak kekurangan apa-apa. Jadi itu semua Mbok De bagikan di situ guys. Jadi mohon maaf kalau Mbok De di sini menceritakan semuanya ini. Berikanlah yang terbaik untuk orang lain. Itu perlu belajar guys. Dan saat ini alhamdulillah Mbok De bisa belajar hal ini seperti itu. Walaupun belum perfect guys, tapi Mbok De menuju ke sana gitu guys. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Jangan bosan-bosan nonton videonya Mbok De yang ceritanya di Jerman. Cerita kehidupan seorang Mbok De, orang dari Blora, dari desa, bukan desa guys, hutan. Yang ada yang bilang, oh wong Blora ya ayu-ayu kok, sampean ngaku-ngaku wong Blora, oh sampean ke wong irian. Ora guys, aku duduk wong irian. Bukannya aku nggak mau mengakui, Irian itu juga orangnya cantik-cantik. Memang kita kan selera beda guys. Di Irian beda orangnya, di Jawa seperti itu. Kita tidak boleh guys membeda-bedakan apa ras orang gitu ya. Kalau Mbok De bilang dari Blora, ya dari Blora. Mbok De lahir di Gerobokan, merantau di Blora, merantau berikutnya di Semarang, di Jakarta. Lah ini Mbok De wong Jawa, wong alasan gitu guys. Jadi nggak usah apa khawatir kalau Mbok De itu orang dari, ada yang bilang orang Batak lah. Walah guys, wong Batak ya ayu-ayu loh. Wong Batak nesu aku dibilang wong Batak. Ojo lah guys, aku ini wong Jawa asli ya. Begitu guys, inilah kisah kehidupan Mbok De dan cuap-cuapnya Mbok De. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu guys. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum menghadapi apapun yang kita hadapi dengan senyuman. Dan kenyataan ini memang tidak seperti apa yang kita bayangkan, tapi tetaplah semangat menghadapi kenyataan ini guys. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Pokoknya kalian semuanya the best yang selalu menonton videonya Mbok De, walaupun receh-receh. Mbok De mengucapkan banyak terima kasih sekali. Oke guys, sekali lagi kalian ada di hatiku dan terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.